Apabila dari umur 7 tahun sampai umur 15 anak tidak dididik dan tidak diperintahkan orang tuanya, maka di atas umur 15 tahun anak akan sulit melakukan ibadah. Ya Rabbi Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وإلى من نفع به ببركة علومه بكل الدارين آمين ولا رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اغتنام زمن الشباب للطاعة. Menggunakan kesempatan zaman masa muda untuk taat kepada Allah. Walamma bayyana nazimu wujub at-ta'ati ala jami'il mukallafin, dan tatkala menjelaskan Imam Nazim yang menazamkan akan wajibnya taat kepada Allah atas seluruh mukallaf, wa hadzara min at-taqsiri fiha, dan beliau memperingatkan daripada teledor di dalam taat, wa yadha'atul umri fiha fima yunabiha, dan menyia-nyiakan umur pada perkara yang bertentangan akan taat. Khusus syabab bidzikri, maka beliau mengkhususkan akan pemuda bizikri dengan menyebutkan fasahum ala iktinami fatratish syababi lil mubadarati bit ta'ati wat taqwa. Maka beliau menganjurkan akan syabab, para pemuda itu, atas memanfaatkan masa muda lil mubadarati bit ta'ati wat taqwa, untuk bersegera melakukan taat dan takwa. Wa hadarahum min at-taswifi fiha, dan memperingatkan beliau akan muda daripada menunda-nunda dalam taat dan takwa. Wakala, maka beliau Imam Nazim katakan, wa innama ghanimatul insani syababuhu wal khusru fit tawani, dan hanya saja keuntungan manusia syababuhu, yaitu di masa mudanya, wal khusru fil tawani, dan adapun kerugian atau kegagalan itu berada di tawani, di dalam menunda-nunda kesempatan. Pada ini nazam Al-Imam Abdullah bin Tahir menganjurkan dan menyampaikan tentang satu rahasia di mana manusia menjadi sukses dalam segala hal, baik sukses di dalam ibadah khususnya ataupun sukses dalam perkara dunia. Kunci utamanya adalah kepandaian seseorang untuk memanfaatkan waktu di masa muda. Tak ada seorang manusia pun
yang tak ingin hidupnya mengalami kesuksesan, dan tidak ada seorang manusia pun yang hidupnya ingin mengalami kegagalan dalam segala hal. Tapi jarang yang memperhatikan kunci rahasianya. Di sini Al-Habib Abdullah bin Tahir mengatakan, wa innama ganimatul insani, dan hanya saja keuntungan manusia ataupun kesuksesan dalam segala hal, baik sukses di dalam ibadahnya atau sukses di dalam ilmunya, hingga dia ketika tuanya terkenal dengan ahli ibadah ataupun terkenal dengan ahli ilmu atau dikenal sebagai orang yang sukses dalam hal keduniawiannya. Apa beliau katakan? Kuncinya itu syababuhu, yaitu di masa muda. Masa muda itu, umur manusia itu, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah Ta'ala menjadikan kalian itu 3 fase. Fase pertama min dha'fin, masa anak-anak, disebut dengan tufulah, masa kekanakan, dari sobi, kemudian tamyiz, kemudian murahib. Sobi itu dari umur 1 sampai 7 tahun. Kemudian dari 7 tahun sampai 10 tahun itu dinamakan tiflu, anak kecil masih, atau dikatakan tamyiz, di mana anak pada usia 7 sampai 10 tahun sudah mulai mengerti, bisa mandi sendiri gitu. Masa tamyiz namanya. Kadang-kadang ada yang tamyiz belum 7 tahun, ada yang 6 tahun. Kalau dari 1 sampai 6 tahun dia belum bisa mandi sendiri, belum bisa cebok sendiri. Umumnya begitu. Walaupun kadang ada, tapi jarang sekali. Itu masa sibar, masa masih anak-anak sekali. Di usia 7 sampai 10 tahun dia sudah mulai mengerti, bisa jajan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Sampai 10 tahun itu masa tamyiz namanya. Nah, masa itu sudah mulai Rasulullah perintahkan untuk sholat. Muru auladakum bisab'in wadribuhu li'ashrin. Bila anak kalian sudah 7 tahun, perintahkan sholat, suruh dia sholat. Kalau sebelum 10 tahun, sebelum 7 tahun, belum kewajiban orang tuanya memerintahkan anaknya untuk sholat, tetapi orang tuanya sudah wajib mencontohkan sholat. Perintah belum wajib, cuma dia sudah wajib mencontohkan. Artinya bukan cuma sholat. Itu ulama fikih katakan, ya sholat, ya puasa, ya ibadah-ibadah yang lainnya. Sebelum usia 7 tahun, orang tua itu tidak wajib memerintahkan anaknya untuk melakukan suatu ibadah, tetapi berkewajiban untuk mencontohkan.
Bagaimana sholat ke masjid, kasih contoh. Bagaimana baca Quran, lakukan di depan dia, baik ayah maupun ibunya. Dengan contoh itu lebih kuat asar, lebih kuat pengaruhnya bagi anak, di mana anak tidak perlu lagi nanti untuk diperintahkan, karena anak pada usia itu dia ingin meniru orang tuanya. Babanya serebet, dia serebet. Babanya main koko, dia main koko. Babanya makan peci, dia makan peci. Kadang-kadang kopi babanya dipakai. Itu karena memang dia ingin mencontoh ayah. Babanya makan sorban, dia makan sorban. Itu usia di bawah 7 tahun. Kalau anak sudah muncul keinginan untuk meniru orang tuanya, ini sudah mulai terbentuk karakter positif. Pembentukan karakter ini yang sulit. Nanti pada dia menginjak usia 7 tahun, Rasulullah bilang ini sudah tamyiznya anak, engkau muru. Nah, baru orang tuanya perintah. Perintah tidak boleh gebuk dia, haram menggebuknya, memukulnya haram. 7 sampai 10 tahun. Ajak dia, suruh, ayo kita sholat. Ayo nak sholat. Kata ibunya, yang perempuan ayo pakai mukena. Wajib suruh, wajib, orang tuanya wajib. Belum balik ini anak. Pada usia 10 tahun kata Rasulullah, wadribuhu li asyrin. Pukul anakmu bila dia tidak sholat. Tapi darban ghaira mubarrihin, memukul yang tak melukai. Apa pukulan yang tak melukai? Selain badan dan wajah. Apa dia? Betis ataupun telapak tangan. Pukulan yang tak melukai itu pukulan yang tidak menyakitkan, agar anak ini terbiasa pada dia sudah baligh nanti, sudah terbiasa untuk melakukan ibadah. Karena ini masa tamrinat, masa latihan, di mana seorang anak pada saat dia sudah baligh melakukan ibadah menjadi sebuah kebiasaan yang dia tidak tinggalkan, tergantung pada usia 7 sampai 10 tahun. Kalau tidak sholat, Rasulullah suruh pukul. Waktu itu belum ada Kak Seto. Kalau sekarang mukul diundang-undangkan, karena orang lebih mengikuti Kak Seto dibanding Rasulullah. Ikutin Kak Seto karena ini pelanggaran HAM. Jadi hukum HAM itu diberlakukan di atas hukum Nabi Muhammad. Makanya banyak kualat, banyak penyakit, banyak bala, banyak musibah, karena Rasulullah itu ada di bawah undang-undang HAM. Begitu saya juga, begitu fakta. Begitu sudah. Dari usia 10 anak sudah mulai mengenal lingkungan. Dia sudah melihat laki perempuan. Dia mulai ada hasrat sama laki-laki yang perempuan itu. Dan perempuan itu sudah mulai. Makanya pada usia itu kadang anak perempuan sudah balik usia 10 tahun. Sampai dia menginjak umur 15 tahun. Yang balik itu tidak dengan yang balik tidak dengan mimpi. Kalau 15 tahun itu balik dengan umur. Pada saat usia anak itu dikatakan murahik. Murahik itu anak yang hampir balik. Belum balik dia, cuma hampir balik. Pada saat itu mulai tampak sisi-sisi kewanitaannya bagi perempuan. Buah dadanya mulai keluar, pinggulnya mulai terbentuk, dan laki-laki mulai keluar kumis-kumis halus, dan tubuhnya mulai terlihat kekar. Ini masing-masing laki dan perempuan pada usia tersebut sudah mempunyai daya pikat, tapi belum balik. Itu 3 fase itu dikatakan fase tufulah, kanak-kanak maksudnya. Pada saat itu anak bukan, dia masih egosentris, bukan egois. Kalau egois itu rasa keegoan yang bisa untuk diajak bertukar pikiran, dia akan mengalami perubahan. Tapi masa itu adalah masa egosentris, di mana seorang anak keegoannya tidak bisa untuk ditukar pikirkan oleh orang tuanya.
Kalau kata anaknya A ya A, pengen dibeliin mobil-mobilan, babanya mau punya duit mau kagak, kudu beli mobil-mobilan. Emaknya ngajak ke pasar, dia pengen boneka, mau emaknya punya duit mau kagak, kudu beli boneka. Itu usia itu bukan egois, itu dinamakan masa-masa egosentris, lebih parah dari egois. Tapi memang anak-anak semuanya begitu. Kemudian dari umur 15 itu disebut dengan fatratus syabab, fatratul futuwah dan fatratul quwwah. Semuanya Allah Ta'ala jadikan pada setiap balik, dia balik di situ. Maka seluruh hukum yang Allah Ta'ala tetapkan di Lauhil Mahfuz, baik hukum wajib maupun hukum sunnah, maupun haram, maupun mubah, semuanya berlaku bagi orang yang sudah balik. Itu yang dikatakan dengan taklif tanjizi. Taklif tanjizi itu hukum Allah yang sudah diberlakukan. Sebelum usia balik, hukum Allah Ta'ala itu sudah ditetapkan. Bagi anak tersebut dikatakan taklif maknawi, baru potensial untuk kemudian nanti turun kepada anak tersebut. Taklifnya taklif maknawi dikatakan. Dan pada saat taklif maknawi, ketika seorang anak itu melakukan sebuah ketaatan, baik sholat maupun lainnya, maka pahalanya itu dicatat untuk orang tuanya sebelum dia balik. Adapun dosa yang dilakukan anak sebelum dia balik itu tidak dicatat untuk orang tuanya. Apabila dia berkaitan itu dosa kepada Allah Ta'ala karena dia tidak melakukan sholat ataupun puasa, maka dia tidak ditulis. Yang Rasulullah bilang, yurfa'ul qalamu an thalathin as-sabihata yablughah. Allah Ta'ala angkat catatan dosa dari 3 perkara, diantaranya anak kecil sampai dia balik, tidak dicatat dosa. Tapi apabila dosa itu terkaitan dengan hakul adami, hak manusia, maka orang tuanya yang wajib mengganti barangnya. Apabila anak yang belum balik merusak mainan orang lain, maka orang tua wajib mengganti mainan itu, karena itu hakul adami. Jangan orang tua berkata begini, maafin bocah kecil mah kagak hidup. Kalau bicara tentang hak adami, orang tua nggak boleh bilang nggak hidup. Tapi orang tua wajib ganti itu barang. Nah, pada usia balik umur 15 tahun itu yang dikatakan dengan fatratus syabab, masa mulai gagah, fatratul quwwah, fatratul futuwah, fatratul fatah. Jadi anak muda. Itu fase mulai dia meninggalkan masa kekanakannya dan menuju masa dewasa. Tapi ada sedikit masa-masa kekanakan, bukan egosentris namanya, tapi itu egois dia, masih ada egoismenya pada diri itu anak, dan terus berkembang sampai umur 21. Itu jenjang kuat hafalan seorang anak. Jadi dari umur 15 sampai umur 21, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu masa sedang cemerlang-cemerlangnya otak. Kadang-kadang dia tidak sengaja menghafal, dia hanya mendengar kawannya menghafal, tiba-tiba itu hafalan kawannya ada di otaknya. Cuma mendengar. Makanya kita sering dengar anak-anak kecil yang cuma mendengar lagu tapi dia hafal. Tapi kita yang berusaha ngapalin kagak hafal-hafal. Atau bahkan dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, dia hafal, tapi kita tidak hafal. Kenapa? Sebab itu masa cemerlang. Usia-usia itu usia-usia cemerlang sampai umur 21. Maka orang-orang yang hendak mendidik anaknya untuk menjadi alim di kemudian hari, hendaklah sampai umur 21 dia banyak hafalan. Nahunya hafalkan matan sebanyaknya, sorofnya hafalkan matan sebanyaknya, balaghah hatam mantiknya, makulatnya, istiqomnya, ilmu arutnya, ilmu qawafi,
ilmu badi, ilmu bayan, kemudian ilmu ma'ani, hafalkan di sini. Di bawah umur 21. Kalau di sini dia matang dengan segala bentuk hafalannya, maka di atas usia 21 sampai 22 sampai umur 25, kata Sayyidina Ali, ini adalah masa pemahaman. Biarkan dia tidak memahami pada usia itu. Oh, ngapal apa tong? Ngapal Imriti. Paham tidak paham. Biarkan. Nanti di usia 21 sampai 25 baru dia akan muncul paham. Apa yang dulu pernah didengar oleh gurunya, dia mulai paham. Makanya masa nyantren, jangan anak berhenti nyantren sebelum usia 25. Jangan anak 20 tahun berhenti nyantren. Hafalan belum lengkap, paham belum sempurna. Saat dia usia 25, dia mulai paham terhadap segala apa yang dihafalkan dari umur 15 tahun sampai 21 tahun. Kalau dia ngapa? Jadi masa-masa pembentukan orang menjadi alim itu dari umur 15 sampai umur 25. Al-Imam Rahman Suyuti dalam Asbah wa Nadhair katakan, "Maju ila ar-rajulu aliman illa wa huwa syab." Beliau sampaikan hadis Nabi Muhammad, tidaklah orang menjadi alim di kemudian hari melainkan dia sudah matang dari umur 15 sampai umur 25. Dia sudah ngaji nahunya sudah kelar, ngaji sorobnya sudah kelar, ngaji mantiknya sudah kelar sampai umur 25. Ngaji fikihnya sudah kelar sampai terus tauhidnya, tasawufnya sudah kelar. Dari berbagai macam kitab sudah kelar. Dia mau ngaji nahu, letakkan di pesantren guru yang ahli nahu, ahli alat. Dia mau ngaji fikih, pindahkan ke tempat guru yang ahli fikih betul-betul matang dalam fikihnya. Dia mau ngaji tauhid, berikan pada guru agar dia dicetak. Karena tidaklah seorang menjadi alim itu melainkan karena dicetak oleh orang yang alim. Kata Habib Allah Al-Haddad, "Ar-rijal bir-rijal la bil kutub. Ar-rijal bir-rijali la bil kutub." Manusia menjadi besar karena gurunya, bukan karena kitabnya. Kitab itu hanya perantara yang mencetak orang menjadi alim, menjadi besar, bukan kitab yang dibacanya, tapi karena gurunya. Bisa jadi orang baca alfiyah karena dia hanya mutola'ah semata, tapi dia tidak menjadi ahli alfiyah, tidak menjadi ahli nahwu. Tapi pada saat orang hanya membaca jurmiyah karena dia dicetak oleh guru yang matang dan ahli, dia menjadi ahli nahwu karena jurmiyahnya. Yang menyebabkan orang besar itu karena dia punya guru yang matang, guru yang ahli. Kalau gurunya ahli dalam ilmu zahir, maka ini anak kelak menjadi alim ilmu zahir. Kalau gurunya ini alim dalam ilmu batin, maka kelak ini anak akan lahir jadi alim dalam ilmu batin. Apabila gurunya alim bil zahir wa alim bil batin, ilmu zahirnya kuat, ilmu batinnya kuat, maka ini anak kelak dia akan menjadi alim zahiran wa batinan. Disebut dengan alim rabbani. Maka begitu juga ketika anak ingin mendalami ilmu tasawuf, maka serahkan pada guru tasawuf. Di mana itu guru-gurunya? Maka kita bertanya kepada ulama, bertanyanya. Jangan nanya sama tukang kangkung. Anakku nyantren di mana ya? Kata tukang kangkung, udah di sana. Pesantren top, keren bangunannya. Sebab sekarang orang banyak cari pesantren itu bukan cari gurunya, tapi nyari bangunan dan fasilitas. Makannya berapa kali? Dicuciin apa kagak? Ada AC-nya apa enggak? Pakai ilir apa kagak? Ilir. Mandinya bagaimana? Bangunannya bagaimana? Dia nggak nanya, ini kiainya siapa? Ahlinya ilmu apa? Kematangannya ilmu apa? Karena orang menjadi alim bukan karena pesantren, tapi karena gurunya. Kalau ditanya gurunya, ini gurunya ngajar apa kagak? Harus ditanya lagi. Gurunya ahli apa? Gurunya ahli Quran, ahli fikih, misalnya, atau ahli tauhid, atau ahli alat. Gurunya ngajar atau enggak? Gurunya kelayaban mulu. Nah itu juga enggak jadi juga. Paham enggak? Kenapa gurunya kelayaban mulu? Karena emang gurunya termasuk salah satu daripada kiai keblangsak. Ya kiai juga ada yang keblangsak juga. Berpindah dia minal mimbar ilal mimbar. Diceramah lagi di sono, ceramah lagi di sono. Betul. Tiap perapatan ada baliho foto gurunya. Orang bilang ini yang kiai toh. Ini kiai toh, nyantrenin anak ke sini. Padahal mah enggak ngaji sama itu kiai. Yang disuruh ngaji muridnya, yang kadang itu si murid lebih alim orang wali murid dibanding itu dia.
Kalau lebih alim wali murid, mendingan ngaji mbah banyak daripada jadi kiai. Orang-orang yang kemudian lahir dia menjadi alim besar itu karena kiainya nggak kemana-mana. Ibarat ayam itu kalau dia mau ngeremin telur itu 3 bulan nggak makan, nggak minum, diam-diam aja, itu biangan ayam. Nah kalau dia ngeremin ayam kelayaban mulu, lah itu telurnya semuanya tembuhuk. Kalau nggak tembuhuk ya dingin, kan begitu. Sama santri murid itu bagaikan telur. Kalau gurunya kelayaban mulu, makanya ntar murid jadi murid tembuhuk. Makanya banyak santri yang kemudian gagal disebabkan karena memang gurunya yang kelayaban. Masa-masa 15 sampai umur 25 itu masa-masa sedang cerdas-cerdasnya seorang santri. Disitulah penentuan. La yaj'alullahu ar-rajula 'aliman illa wa huwa syab. Tak ada seorang menjadi alim melainkan di usia itu dia sudah menjadi alim. Di usia mudanya. Nanti dari usia 25 sampai 40 ini kematangan. Kematangan faham dan kematangan ruhani. Kematangan paham dia bisa mengirtibat bainal kutubi wal kutub. Akhirnya dia hanya memahami satu kitab saja. Dia memahami nahwu tok. Dia memahami sorof tok sesuai kitabnya. Dia memahami ilmu ma'ani tok. Dia memahami ilmu bayan tok. Memahami ilmu badi tok di usia itu. Pada saat di usia 25 dan di otaknya itu sudah banyak hafalan dan sudah banyak khatam-khatam kitab, maka dari usia 25 sampai usia 33 bahkan sampai usia 40, maka itu adalah usia kematangan paham dia. Dia bisa mengirtibat, bisa mengistidlal, bisa memafhum, bisa memantuk daripada ibarat. Ini mantuknya apa? Bisa memafhum dengan mafhum muwafaqah ataukah mafhum mukhalafah dari ibarat. Maka dia akan menyampaikan sesuatu pada seseorang, kadang tidak ada mantuknya di dalam ibarat kitab, tapi karena yang disampaikan olehnya adalah mafhum. Mafhum yang disampaikan kadang-kadang mafhum muwafaqah dan kadang-kadang yang disampaikan mafhum mukhalafah. Itu karena ada kematangan dia saat dididik dari usia 15 tahun sampai umur 25 tahun. Itu bakal dia menjadi alim di kampungnya. Dia menjadi penjaga kampung nantinya. Di usia itu pula adalah kematangan ruhaniyahnya, di mana dia mengkaji sebuah ilmu bukan hanya menjadi konsumsi bagi otaknya, tapi itu ilmu menjadi konsumsi bagi batiniahnya, untuk mematangkan ruhaniyahnya, untuk mendekatkan dia kepada Rasulullah, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat usia 40, di mana dia mempunyai kematangan dengan ilmu yang dipelajari masa mudanya, maka dia bisa mengajak manusia mengenal Allah taala karena memang dia sudah mengenalnya. Dan dia juga bisa mengajak manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang dia sudah mengenalnya. Dan dia bisa mendekatkan manusia kepada ulama dan para aulia karena memang dia sendiri adalah pelakunya. Bukan hanya katanya, tapi dia adalah pelaku, orang yang dekat dengan ulama dan aulia. Dan dia pula pelaku untuk cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka ini orang dikatakan alim rabbani. Orang ini dikatakan alim rabbani, bukan hanya ilmu lisan yang dimiliki, bukan ilmu zahir yang dia punya, tetapi memang ilmu itu sudah masuk ke dalam jiwa. Itu adalah masa syabab, di masa muda itu sampai 40. Dari 40 itu mulai berkurang, gigi mulai patah, mata remang-remang, kuping mulai godeg, kalau ngomong sering mangap, gitu. Dari 40 ini udah sisa. Dia mutolaah, sudah mutolaah, tapi kecerdasan beda dengan usia di bawah 40. Daya ingat beda di bawah 40. Di atas 40 ke atas itu udah sisa-sisa ngaji zaman dulu. Kalau zaman dulunya memang dia matang di dalam ilmu yang dipelajari dari gurunya, maka pada saat usia 40 dan seterusnya dia akan lebih matang. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu pas. Kemudian Allah katakan, "Summa ja'ala min ba'di ta'afid quwwah." Dari usia muda, masih kecil, Allah Ta'ala jadikan masa kuat. Ini disebut dengan 400 syabab, jadi masa muda, masa gagah. Maka para ulama-ulama yang menjadi orang-orang alim itu seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Taqiyuddin Subki, Imam Tajuddin Subki, Imam Baharuddin Subki, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Qaffal, Al-Imam Al-Nawawi, Imam Zakaria Al-Ansari, Al-Imam
Ibnu Hajar Al-Haytami, itu semuanya mereka jadi di usia di bawah 30. Dia menjadi alim besar di bawah 30. Dia menjadi wali min auliyaillah itu di bawah 30. Ditarbiyah oleh gurunya, ar-rijalu bir-rijali la bil kutub. Manusia menjadi alim besar bukan karena kitabnya, tapi karena memang dicetak oleh manusia yang asli. Seaslinya dia alim, seaslinya dia arif billah, maka muridnya menjadi alim dan menjadi arif billah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan setelahnya masa kuat, balik lagi dha'fan wa syaibah. Jadi lemah lagi, itu di atas 40. Terus semakin lama, semakin sampai 70. Yang Rasulullah bilang umur umatnya baina 60 wa 70. Umur Rasulullah itu umur umat Rasulullah itu Nabi gambarkan baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70. Kalau ada yang dari 70 itu bonus, suatu keberuntungan bagi dia. Jadi ada masa tufulah, masa kecil anak-anak sampai umur 15 tahun. Kemudian masa syabab dari 15 sampai umur 21, 25, 33 sampai umur 40. Kemudian masa suyukh, masa tua itu dari umur 40 dan seterusnya sampai dia berpulang ke rahmatullah. Dan sebaliknya, apabila dari umur 15 atau dari umur 7 tahun, dari umur 7 tahun sampai umur 15, anak tidak dididik dan tidak diperintahkan orang tuanya, maka di atas umur 15 tahun anak akan sulit melakukan ibadah. Ngapa sih tong lu tidur mulu? Karena masa kecilnya nggak ada tarbiyah, nggak dididik sama dia punya orang tua di umur 7 tahun. Ngapa sih tong lu gak ngaji? Ya karena dulu kalau umur 7 tahun itu ya sudah ada pendekatan lingkungan. Lingkungan itu saudara orang tua. Pendekatan dibentuk sebuah lingkungan agama, ayah dan ibunya. Bagaimana ibunya baca Quran pada subuh, karena ibunya baca Quran pada maghrib, baca. Nanti dia akan melihat, oh begitu ibu saya. Maka ini apa yang pernah dilihat di masa mudanya, nanti dia ta'athar bi syuyukhati. Jadi dia ta'athar bi syababi. Di masa mudanya itu akan membekas di otaknya. Oh dulu pernah ibu saya lakukan ini. Seperti kita nih udah tua-tua. Kalau kita cerita tentang ayah kita, pasti yang kita ceritakan pada usia kita di bawah 15 tahun. Pada usia kita di atas 15 tahun, kita sudah lupa ingat apa ya? Kita tidak ingat lagi. Yang kita ingat pada usia 15 tahun dulu mandi di kali, gitu kan? Terus kalau pulang ngaji malam bawa kain selendang begitu, pergi ngalung. Tahu nggak ngalung? Pergi nonton, zaman segitu. Ya, kalau nonton pulang takut karena takutnya berdiir, belum ada listrik zaman segitu. Akhirnya kita tidur di bawah layar, benar? Ya kan? Itu di bawah umur 15. Di atas 15 itu memori hilang, saudara. Memang masa-masa untuk membentuk orang menjadi istiqamah dalam agama setelah 15 tahun ke atas, Rasulullah sudah kasih isyarat, muru auladakum bis-shalah. Lisab'in. 7 tahun didik anak. Suruh sholat. Itu isyarat dari Nabi Muhammad. Inilah masa pembentukan kau punya anak untuk kelak nanti menjadi orang baik, untuk kelak nanti menjadi orang soleh. Di bawah layar ada tukang keripik, tukang pink merah. Ya, pink merah. Lagi nonton orang pada ribut berantem, kita malah lari masih kecil. Oh, itu yang ingat itu. Usia 15 lupa, nggak ada sama sekali. Umur 20 lupa. Jangan kan 15 yang jauh, saudara. Kita 3 hari yang lalu lupa. Ente 3 hari yang lalu tahu cerita dari pagi sampai sore. Hah? 3 hari yang lalu? Jangan 3 hari yang lalu. Pagi sampai sekarang Anda lupa. Pagi itu ngapain tadi pagi? Lupa. Apalagi 3 hari yang lalu. Apa itu bisa begitu? Faktor U. Faktor apa, saudara? Faktor U. Tapi masa-masa penghancuran generasi di masa itu juga.
Satu generasi itu satu kurun, satu dekade. Itu butuh waktu 100 tahun. Bi kulli mi'ati sanatin Allah yab'atsu bi kulli mi'ati sanatin may yab'atsu may yujaddidu fi hadhihi al-ummah. La yakhfallahu hatta lawmatal la'in. Kata Rasulullah, setiap 100 tahun satu kali Allah Ta'ala akan munculkan seorang manusia yang akan mempertahankan dan memperbaharui akan agamaku. La yakhafu lawmatal la'in. Dia tidak akan pernah bergeming menghadapi segala tantangan. Tidak akan pernah bergeming ketika dicela, dicerca, dibuli oleh manusia. Setiap 100 tahun satu kali. Ini orang, saudara, dicetak dari masa kecil oleh orang tua, oleh lingkungan, dan seterusnya. Nah, begitu pula bila di masa itu 15 tahun ke bawah atau 21 tahun ke bawah, ketika manusia sedang cerdas-cerdasnya, otaknya dicuci pakai HP. HP ini untuk mencuci otak. Cuci otak bayar pula. Hah? Jadi kita nggak repot-repot. Kita kasih duit, dibeli pulsa, dicuci otak. Yang mestinya dia mengenal Al-Quran, mestinya dia sudah mengenal kitab-kitab, mengenal tentang fan ilmu di kala itu. Pada sudah 21, tidak ada ingatan. Tidak ada ingatan tentang ayat, tidak ingatan tentang hadis. Karena tidak ada hafalan, tidak ada ingatan pula tentang matan-matan kitab. Man hafizal mutun hazal funun. Siapa orang yang hafal matan-matan kitab, hazal funun, maka dia akan menguasai banyak fan. Di sini dia nggak hafal. Jadi usia 21 kering otaknya, nggak ada, kosong. Maka karena kosong bahan yang dihafal, dari usia 21 ke Sayyidina Ali sampai usia 25, dia tidak akan paham apa-apa. Kalau 25 dia belum ada yang dihafal kitab. Di umur 25 tidak ada ilmu nahwu yang dihafal, tidak ada ilmu sharaf yang dihafal, tidak ada ilmu fikih, tidak ada ilmu tauhid, tidak ada ilmu balaghah yang dihafal. Saudara, jangan berharap anak ini menjadi sukses di kemudian hari dalam agama, karena penentuan masanya sudah berlalu. Waktunya sudah habis. Umur 25 apa dong? Enggak apa. Sudah selesai. Khalas. Gitu. Berarti masa penghancurannya sudah berlalu. Bukan masa tarbiyahnya. Masa dihancurkannya sudah berlalu. Enggak punya masa depan. Ya luntang-lantung sebagaimana umumnya. Rezeki seketemunya. Ibadah seadanya. Dia tidak akan beda dengan yang lainnya. Baik dalam ibadah, dalam ilmu, dalam usaha, tidak ada yang beda, biasa aja, standar. Karena di bawah umur 25 dia tidak terdidik secara khusus. Nah sekarang ini gambung-gambung narkoba berkelana, berkeliling dari satu lubang pindah lubang lain, putar lagi lubang itu. Orangnya diri juga. Dan orang ini anehnya nggak ketangkap. Bukan karena dia licik, tapi karena dia dilindungi. Bukan karena dia pandai untuk tak bisa ditangkap oleh aparat, tapi karena memang dia dilindungi. Kalau dia kasih masukan kayak itu orang atasan, nanti dia yang kasih sebar, sono. Anak muda ditangkap. Otaknya udah habis itu orang itu. Nggak bakal berhasil. Dia mau belajar di mana aja nggak berhasil, udah hancur. Dari Sabang sampai Merauke. Itu narkoba sengaja dikirim dan bukakan pintu untuk menghancurkan bangsa. Biar ini bangsa ada, tapi maknanya tidak ada, fungsinya tidak ada. Hancur ya dengan narkoba. Yang sasaran utamanya jangan sampai mereka mengenal agama. Masjid dibangunin, nggak apa-apa. Dikasih dana, mau bikin masjid, ini dananya. Itu. Tapi jamaahnya jangan sampai ada. Kenapa? Sebab otaknya sudah dihancurkan. Pas saat dia menginjak umur 25, itu sudah tidak lagi berfungsi dia punya otak, saudara. Ya, tuh ditangkepin anak-anak kita. Orang tuanya tukang sholat, babanya nyimeng. Ya, babanya mabok, anaknya mabok, babanya bayang mulu. Dia nggak sadar. Tangkap polisi minta 100 juta.
Tawar nggak bisa, 75 juta. Tawar nggak bisa, 50 juta, turun, tebus. Kalau udah masuk sel dia nggak keluar lagi. Sebelum masuk sel masih bisa nego. Ada yang keluar. Setelah keluar saudara dipancing keluar lagi. Setelah dipancing keluar lagi, dimasukin lagi. Sebab data itu sudah semua orang-orang yang keluarkan uang untuk bisa keluar daripada penjara itu, namanya sudah didata. Si fulan yang bayar, si fulan yang bayar, si fulan. Nah, kalau sudah bayar semua tidak. Itu dikasih lagi, masuk lagi, kasih dia, tangkap lagi, keluar duit lagi, begitu selamanya, sampai dia mut, habis sampai dia mati, selesai. Itu jaringan hitam namanya. Kayak waspadai anak-anak jangan sampai dia. Kenapa ini anak bisa terjebak itu? Sebab dia kosong dari aktivitas positif. Sebab anak kosong dari aktivitas positif. Kadang-kadang orang tua yang sudah menjadi ustadz, dia lupa memperhatikan aktivitas itu terhadap anaknya. Dia asyik mendidik anak orang lain, sehingga anak orang lain menjadi saleh dan menjadi baik, tapi anaknya lupa dididiknya. Lagian si anak kalau dididik emang lawan mulu. Kata bapaknya juga, emang anak kagak ngerti loh. Ya udah, anaknya keluar dari lingkungan ayahnya. Nah itu syababuhu wal husru fit tawani, dan kerugian, kegagalan fit tawani saat tak mampu menggunakan masa muda. Atau tawani itu masa, artinya saudara berleha-leha di masa muda. Masa mudanya itu tidak digunakan pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Gitu. Saudara, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyampaikan tentang kurikulum manusia dalam fase kehidupannya, apa yang harus dikonsumsi pada saat dia dididik, agar kelak di kemudian hari dia menjadi orang yang dekat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Pertama, kata beliau, tahqiqut tauhid. Fase pendidikan. Pertama, tahqiqut tauhid. Tanamkan tauhid di hati anak. Sering sampaikan tentang Allah Ta'ala dan Rasulnya di depan anak. Sering ajak anak baca la ilaha illallah bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kupingnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering. Bikin lingkungan. Kalau perlu kaset, setel pagi-pagi, ratib. Tapi baca juga, jangan setel doang. Setel Quran, setel salawat, Habib Syekh. Siapa? Bapaknya tidur. Setel tidur. Kacau gak? Di kaset suruh ngajarin anaknya, bapaknya tidur. Jadi anak gak nyontoh. Setel, biar terdengar. Itu tahqiqut tauhid. Tanamkan itu. Ajak anak ke majelis-majelis ilmu yang bicara tentang Allah dan Rasulnya, yang bicara majlis itu tentang Allah dan Rasulnya. Di majlis itu yang bicara tentang Allah dan Rasulnya. Karena majlis yang bicara tentang Allah dan Rasulnya hampir langka. Sebuah kurikulum yang hampir hilang. Orang hanya bicara fikihnya, orang hanya bicara hadisnya, orang hanya bicara tafsirnya, tapi orang tidak bicarakan siapa yang pemilik hadis itu, siapa yang pemilik tafsir itu. Secara khusus dia bicarakan tentang Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini berefek kepada penanaman dan kedalaman tauhid bagi setiap manusia. Tanam. Ikut tadi ya, Allah. Pertama. Kedua, at-takhalli 'anil radha'il. Jauhkan anak dari sifat dan akhlak tercela.
Yang begini nggak boleh, begini nggak boleh, ini nggak boleh. Kamu benci sama orang tidak boleh, dendam sama orang tidak boleh, hasud sama orang tidak boleh. Jangan menyakiti orang, siapapun jangan kau sakiti. Kata ayat, siapapun jangan kau sakiti. Jangan menyakiti, jangan bermaksud menyakiti, jangan niat menyakiti manusia. Jangan. Kalau perlu jangan kau sakiti binatang. Jangan sengaja kau hendak menyakiti binatang, kecuali binatang itu hendak menyakitimu, baru boleh kau sakiti. Dan tertawan jangan diem aja, kuprak tawannya. Ini abang-abang kagak menyakiti dan tertawan nggak apa-apa, pak, salah juga. Didik anakmu agar dia terhindar dari akhlak zahir batin yang buruk. Jangan jalan di depan ayahmu, jangan jalan di depan ibumu, jangan belonjor kaki di depan ayah, jangan belonjor kaki di depan ibu, jangan bicara keras di depan ayah dan ibu, itu tidak boleh. Jangan bicara kuat, jangan mengangkat suara, jangan melotot sama ayah, jangan melotot sama ibu. Itu penanaman di masa muda. Jangan pernah ada iri di hatimu, jangan pernah ada hasud. Iri apa itu ya? Kalau orang punya nikmat, kau ingin nikmat itu jangan, nggak boleh. Jangan kau punya rasa ingin dipuji orang, itu yang di hati dibersihkan. Sambil ngobrol sama dia punya anak. Itu namanya takhali aniradain. Karena dia hendak dimasuki sifat-sifat yang baik. Jadi tidak mungkin seorang anak akan mempunyai sifat yang baik apabila sifat yang buruk masih tertanam di dalam hati anak tersebut. Seperti halnya tidak mungkin ubin kita menjadi bersih dan tamu akan menjadi nyaman apabila di ubin tersebut masih banyak kotoran-kotoran. Bersihin dulu kotorannya, baru dikasih minyak wangi. Nah setelah itu baru anak diajarkan akhlak yang baik. Sama ibu harus beri salam, cium tangan, datang dan pergi. Sama ayah, datang pergi, cium tangan. Masuk rumah harus memberi salam. Pakai pakaian harus baca bismillah. Sama yang tua kau harus hormat. Hargai dia, lebih tua umurnya. Jangan sekali-kali panggil orang tua dengan namanya. Panggil kakak, panggil abang. Jangan sekali-kali kau panggil saudara dengan sebutan namanya. Dan panggillah nama orang dengan nama yang ia cintainya, nama yang disukainya. Jangan memanggil orang dengan nama yang dia tidak suka. Hiburlah orang lain dengan kau memanggil nama yang dia suka, agar dia menjadi gembira ketika kau panggil. Kasih masukan yang baik-baik. Kau harus bersifat tawadu, harus bersyukur, harus sabar, harus merendah. Dikasih dia. Itu namanya at-tahalli bil mahasin. Yang ketiga. Yang keempat, iltizamul fara'id. Iltizamul fara'id. Tegaskan dia untuk jangan pernah meninggalkan satu kewajiban pun. Kamu nggak boleh tinggalkan sholat. Itu yang keempat. Jangan tinggal. Baru sholat tuh. Tauhid dulu. Tauhid, akhlak, sholat. Belum balik anak. Jangan tinggalkan sholat. Sholat siang, sholat malam, baik subuh, isya, asar, maghrib, zuhur. Jangan ditinggal. Ayo sholat sama ayah. Setelah itu puasa jangan ditinggal. Kalau masih kecil sudah terbiasa dengan anak. Baru iltizamun nawafil yang keempat. Yang kelima ya, iltizamun nawafil, tekankan dia untuk bisa lakukan ibadah sunnah semampu dia. Senin, Kamis, puasa tong, puasa Senin. Sholat jangan fardu saja, qobliyah, ba'diyah, kerjakan. Sudah tertanam itu. Baca Quran. Baca Quran, kau akan ditolong oleh Quran. Berkah Al-Quran, berkah, gak kemana-mana. Di sini ada. Di ayat ini, setiap ayat itu, setiap surat itu punya keberkahan. Dan setiap surat itu ada ayatnya. Setiap ayat ada keberkahan. Dan setiap ayat itu ada hurufnya. Setiap huruf itu ada keberkahan. Setiap huruf itu ada rahasianya, ada zahirnya, ada batinnya. Ada berkah zahir, ada berkah batin. Baca Al-Quran, baca tuan. Oh. Sudah tahu itu, saudara. Baru yang terakhir, kenali dunia. Terakhir baru kenali dunia. Nah ini kalau usaha begini. Dia sudah kenal Allah dan Rasulnya. Ya akhlaknya sudah baik. Sudah hindarkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Kemudian sudah lakukan yang fardu, sudah lakukan yang sunnah.
baru kenali dunia. Dia akan ya Allah, ternyata ada dunia. Jadi dia dikenalkan Allah dulu, baru dia kenali dunia. Makanya orang dimanapun tinggal tak akan pernah tergoda oleh dunia, karena tertanam sudah hatinya akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kata Habib Abdul Haddad, kata beliau, banyaknya orang yang gagal karena dibalik teorinya. Dikenali dunia dulu. Nih sepatu yang ada petannya, pet. Sepatu yang ada lampunya. Sepatu yang bisa ngomong, beliin. Nih boneka, macam-macam boneka. Beliin sekamar. Terus lagi, ini main-mainan sekamar. Masih kecil. Jadi dia belum kenal Allah dan Rasulnya, dia sudah ditanamkan tentang hal-hal yang berbau dunia di dalam batinnya. Kata Habib Abdul Haddad, inilah penghalang kenapa orang susah dicetak menjadi soleh, karena dia tidak mengenal Allah sejak kecilnya. Kemudian dikit dibeliin peda, bukan sepeda, peda. Kalau orang dulu kan bukan sekolah, apa? Kolak. Emang lu orang kolak gitu. Kasih baju yang bagus, masih kecil kasih anting, bolongin kasih anting banyak. Ibunya yang girang, anak kecil nggak ngerti. Dikasih gelang, main sendiri hilang, copotin maling. Kasih anting, kasih gelang, keroncong di kakinya, kelihatannya cakep, tapi dia nggak ngerti. Tapi itu sudah ditanamkan. Si anak ketika dewasanya, anak harus punya anak seperti anak dididik sama ibu anak. Terus begitu. Nanti kamu belajar dari SD, kamu belajar. Nanti kamu di usia ini kamu dapat kerja. Pakai dasi, pakai pantopel, pakai mobil mewah. Padahal bapaknya ngontrak. Tidur di emperan. Dia pengen anaknya pakai sepatu. Ini orang sudah ditanam tentang dunia dari kecilnya. Akhirnya dia termotivasi dari SD. 1, 2, 3, 5, 6 masuk SMP. Motivasinya dunia semua. Tidak kenal faraid, tidak kenal nawafil, tidak kenal tahalli bil mahasin, tahalli anil radha'il, tidak kenal tahqiqut tauhid. Setelah berumah tangga baru dia ngaji. Gua ngaji dulu ikro doang. Islam kan ikro. Karena dia nggak pernah ditanamkan. Jadi Islam itu ikro. Setelah ikro berarti tuntas. Bisa Quran diri. Dikira itu agama tidak luas. Agama itu ilmunya lebih luas dari ilmu dunia. Karena agama itu untuk akhirat, dan akhirat itu lebih dunia. Akhirat itu lebih luas daripada dunia. Maka ilmu akhirat lebih luas daripada ilmu dunia. Dia hanya diajarkan tentang ilmu dunia semata. Pada selesai nikah, udah punya anak, baru ngaji. Akhirnya sembayangnya belum benar, mandi junubnya belum benar, mandi haidnya belum benar, rukun sholatnya otak udah bebel, baru ngaji rukun sholat. Jadi nggak tahu mana rukun, mana sunat, mana sunnah abad, mana sunnah hayat. Baca Quran pun tidak tahu mana itu idhar, mana itu idlam, mana itu ikhfa, karena dia tidak pernah diajarkan tentang itu. Apa yang disebut dengan akhlak yang baik, apa yang disebut akhlak yang buruk, bagaimana hubungan kepada Allah, bagaimana hubungan kepada Rasulnya, digelap ketika dididik oleh guru. Lama prosesnya. Karena apa? Sebab dia ibarat penyakit kronis yang udah puluhan tahun ditanam oleh orang tuanya, tiba-tiba pengen sembuh cuman minum bodrek. Kronis saudara, udah jengkal gini, minum bodrek yang nggak sembuh malah parah. Mestinya dia diopname. Pembentukan penyakitnya itu puluhan tahun sampai dia sarjana, dikenali tentang dunia. Masa 1 tahun itu sampai usia 25 tahun. Masa 1 tahun dia mau sembuh, sakitnya puluhan tahun. Masa 1 tahun mau sembuh. Itu juga ngajinya di musola doang, bolak-balik seminggu sekali. Dididik tentang dunia selama 25 tahun. Masa dia bisa berubah cuma ngaji seminggu sekali di musola? Ngaji juga itu ngaji yang kadang-kadang gurunya datang, kadang-kadang kagak, kadang-kadang dianya yang datang, kadang-kadang kagak, asal hujan nggak datang. Jadi setahun 40 kali pertemuan. Karena dalam setahun cuma 10 bulan yang kepake, 2 bulan libur. Itu 40 pertemuan selama 10.
40 pertemuan itu bisa jadi dia pertemuan dan gurunya yang kau pakai cuma 20 pertemuan. Ini 20 itu karena kalau ngerti. Karena sisanya sibuk kerja, sibuk ini, sibuk ini. Kalau dia ngerti, kalau nggak ngerti, ya sudah. Itu syabab. Itu namanya wal khusranu bitawani. Nyesel dia akhirnya karena masa mudanya terbuang percuma-cuma. Ini saudara orang orientalis baca ini. Orang-orang orientalis yang memahami Islam untuk menghancurkan Islam dibaca ini. Dia cari celah-celah di mana umat Islam ini gagal. Maka ketika Rasulullah katakan muru auladakum bisalati lisab'in, dia pahami, oh rupanya usia pendidikan umur 7 tahun. Maka disinilah saya mulai hancurkan. Gitu. Jadi hancurkan. Wadribuhu 'alaiha li'ashrin, pukul kalau dia tinggal salat 10 tahun. Oh berarti umur 10 tahun masa penghancuran. Dia belajar tapi dia untuk menghancurkan. Seperti itu. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an, walakin yaqbidu al-ilma bi qabdil ulama. Wa idza lam yabqa 'alimun, apa itu seterusnya? Istabtan nasu jahilan fa'atau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, atau kama qala Rasulullah SAW. Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dari hati manusia serta-merta. Orang lagi duduk tidak, tetap ilmunya hilang enggak? Bagaimana cara mencabutnya? Fikihnya dicabut, tauhidnya dicabut, tasawufnya dicabut. Kita udah susah lagi mau kenal tasawuf, susah. Mau kenal tafsir, susah. Mau kenal tauhid dan lain sebagainya, susah. Bagaimana? Allah cabut orangnya, mati, tek, nggak ada udah. Nanti yang sisa orang-orang bodoh, orang yang nggak ada ilmunya. Dia dagang sorban, dagang kain, dagang koko, dagang jubah. Biar kelihatannya jadi kayak ustaz ahli, seperti orang alim besar. Dehem doang. Akhirnya sisanya orang jahil. Ketika orang jahil ini mau nanya orang alim nggak ada, yang ada dia. Ditanya saudara, akhirnya fa'atau bighairi ilmin, dia fatwa tanpa ilmu. Akhirnya dia sesat, wadhallu wa adhallu. Dia yang sesat, orang lain sesat. Ini dibaca oleh orientalis. Bagaimana caranya mencetak jahilan yang dianggap aliman? Ada? Gak usah ngerti kitab fikih, tapi ente sarjana fikih. Tidak usah mengerti tentang hadis, tidak perlu khatam Bukhari, tidak perlu khatam Muslim, tidak perlu khatam Turmudi, tidak perlu khatam Nasai, tidak perlu khatam Ibnu Majah, tidak perlu. Tapi Anda sarjana hadis. Tidak perlu mengerti Fathul Gharib, tidak perlu mengerti Fathul Mu'in, tidak perlu mengerti Tija'ah, tidak perlu mengerti Safinatun Najah, tidak perlu paham Nihayatul Zain, tidak perlu memahami Syarqawi ala Tahrir, tidak perlu. Tapi Anda sarjana syariah. Ketika orang ngaji, Ustaz saya mau ngaji Fathul Gharib, ketinggian buat lu, ketinggian elunya orang bisa. Jadi ada standarisasi ulama. Masalahnya begini aja nggak bisa. Maaf ya, saya ngomong seadanya. Begitu. Saya ngomong seadanya. Cocok nggak cocok, cocokin. Tidak bermaksud menyindir, tidak. Saya sedang mengkhawatirkan keberadaan ini zaman. Karena dia sarjana syariah, tapi dia tidak pernah khatam Fathul Mu'in. Itu yang saya khawatirkan. Yang akhirnya fadhallu wa adhallu. Dia sesat, orang lain sesat. Coba dia ngaji ke pesantren-pesantren salaf. Di usia 25, nggak usah dipanggil ustaz, dia udah kiai. Nggak usah dipanggil kiai, dia udah ustaz. Kenapa? Dia sudah khatam Fathul Mu'in, dia sudah khatam Alfiyah. Nih sebenarnya ustaz dan dia. Cuman karena kagak ada titelnya, jadinya dianggapnya tukang tempe.
efek merek. Cuma karena dimerekin doang. Ini udah sarjana ekonomi, sarjana syariah, sarjana bahasa Arab. Itu sarjana bahasa Arab tidak khatam alfiyah. Bagaimana ceritanya? Dari makhadata nafsah binafsik. Waktu itu saya ngaji sama Syekh Hasan Haito. Dia punya Jami'ah Syafi'iyah di Puncak, Cianjur. Saat beliau awal datang bikin daurah, saya salah satu siswanya. Saya ditanya, namanya siapa? Ubaidillah. Kuliah di mana? Saya malu, semuanya sarjana. Saya nggak kuliah, saudara. Saya tanya kuliah, suwe. Akhirnya saya bilang, anak ada teras di Jami'ah UIN, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gitu. Ufi Interstate Darasna. Di fakultas apa dia bilang? Anda di fakultas hadis. Asal kata aja. Kita ngaji di Balai Rombeng. Jadi kita mana ngerti gitu-gituan. Setelah dibilang fakultas hadis, dibilang gini, Garat al-Bukhari atau Sahih Muslim. Ente baca nggak Sahih Bukhari Muslim? Tuh, pikiran saya salah ngomong anak. Nggak baca wan. Hafiz al-hadis, hadis wahid musalsal min syahika ila Rasulillah. Iqra sanadak, dia bilang gitu. Anda minta satu hadis, nanti kan alumni keluaran hadis, tafsir hadis ya. Anda minta satu hadis yang ente terima dari Bu ente, Anda minta yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad. Satu saja. Ngeblank saudara saya, bang. Akhirnya saya diledek sama dia. Ente bilang keluaran dari tafsir hadis. Ente enggak hatam Bukhari, enggak hatam Muslim, enggak hatam Kutubus Sittah, enggak hatam Sunan Turmudi, tidak hatam Sunan Nasai, tidak hatam Ibnu Majah, enggak ada yang hatam ente. Dan anda minta satu hadis, ente tidak bisa sampaikan yang sambung kepada Nabi Muhammad. Faqad khada'ta nafsak binafsik. Kau sudah tipu dirimu dengan dirimu sendiri. Orang lain tidak susah-susah tipu, kau tipu dirimu. Biru saya punya muka, Allahu Akbar. Ya padahal saya sudah ngaji, cuman bukan di fakultas. Kalau saya bilang, saya pesantren Balai Rombeng, dia nggak tahu. Saya pesantren Balai Rombeng tuan. Balai Rombeng apa itu? Gitu. Dia nggak ngerti lah, kita memang alumni Castro. Kagak ngerti gitu-gituan. Dia bilang boleh. Pokoknya khada'ta nafsak binafsik. Dia profesor. Rupanya ini orang hafal Quran, hafal Bukhari, hafal Muslim. Itu kita kalau baca Bukhari dia nggak lihat kitab begitu. Sahih Bukhari hafal. Luar biasa. Dia cetak sama salaf-salaf, ulama-ulama salaf zaman dulu. Ngaji di masjid-masjid gini. Bukan di fakultas juga, tapi dia ngaji di masjid-masjid. Sampai jadi alim, Masya Allah. Itu saat itu di usia 21. Dia punya anak perempuan. Dia bilang anda punya anak perempuan umur 17 tahun, dia sudah syarahkan Fathul Qorib. Anak perempuan umur 17 mensyarahkan Fathul Qorib. Saat itu umur saya udah hampir 30. Wah, malu aku. Udah umur 17. Begitu. Kemana tuh tadi? Kebanyakan ngomong ya, maaf ya. Habis ngopi tadi, jadinya tongtongan. Ya, maafin ya. Saya ngomong seadanya. Saya nggak lebihin, saya nggak kurangin. Dia kata gila nggak apa-apa. Emang gila tuh, emang gue gila.
Wallahu a'lam.